Kabut berselimut mentari, indahnya persahabatan mempersatukan pendakian. Kisah perjalanan akan muncul, romantika Ranukumbolo, saksi kerinduan. Oh iya kawan, kebahagiaan yang nyata membawa kita untuk tetap tersenyum dan tertawa. Rehat sejenak dari hingar-bingar perkotaan dan melangkah berjuang untuk kisah perjalanan ini. Dokumenter ini mengobati rindu saat mendaki gunung. Setelah ngecamp di Ranukumbolo 1 malam, kita melanjutkan perjalanan menuju Kalimati. Kondisi kita begitu kurang fit, kurangnya istirahat, kawan-kawan ada yang sakit. Dan sebelum itu kami mengisi air terlebih dahulu di Ranukumbolo. Lalu setelah itu kami melanjutkan perjalanan dimulai dengan tanjakan cinta. Konon katanya tanjakan cinta ini ketika kita memikirkan satu cewek atau jodoh kalian deh, pasangan kalian, tapi dengan syarat tidak boleh menengok ke belakang, bakal jodoh katanya. Di sini kita menuju apa namanya yang bunga lavender tuh? Uru-uru ombu. Di atas tanjakan cinta terdapat padang savana, yaitu Oro-Oro Ombo. Brother, mana puncaknya? Mana puncaknya? Nggak kelihatan ya? Gitu. Ini apa sebutnya apa ini? Aurora. Epic, gimana kabarnya? Tadi sempat sakit ya? Iya. Sekarang sakit lagi nggak? Masih. Tapi semangat ya? Kamu yang di belakang gimana? Ini sangat indah, namun lebih indah ketika bunga-bunga ini mekar. Bulan April, Maret, April, Juni, bunga ini mekar, warnanya ungu. Karena kita datang ke bulan kemarau, bunga ini Terik panas matahari dan berdebu menyulitkan untuk pendakian ini. Dan di ujung Oro-Oro Ombo, yaitu Cemoro Kandang, luar di biasa. sini kita beristirahat sejenak dan membeli semangka. Karena semangka ini bakal rindu para pendaki ketika mendaki Gunung Semeru ini. Enggak, perlu melon, perlu nutrisari yang dingin, yang segar. Saya butuh kasur. Oh itu kan Anda, bukan saya. Setelah duduk santai sejenak, kita melanjutkan perjalanan. Tidak terasa, tiba-tiba sampai area Jambangan. Di belakang saya ada puncak Mahameru. Itu tujuan kita nanti malam. Tujuan kita sekarang adalah menuju Kalimati. Perjalanan dari Jambangan sekitar 1 jam. Setelah sampai sana kita harus nyari sumber air Di di Sumber Mani, lumayan jauh. Jaraknya sekitar 30 menit. Dan PP itu 1 jam. Di ngedoping, biar mantap. biar teler lah. Fly. Jago ya maksudnya. Oh, iya dong, harus jago. Kalau nggak jago bahaya. Puncak dari Semeru. Puncak tertinggi Pulau Jawa, Mahameru. Hanya satu kata, fokus. Untuk menggapai itu, Kita harus fokus dan kerjasama. di sini teamwork diuji. Dan akhirnya kita tiba di Kalimati, tempat area camp terakhir sebelum puncak Mahameru. Oke, sekarang kita sudah di Kalimati di ketinggian 2700 mdpl. Kita mulai tadi start jam 11 sampai sini setengah 4. Dan ini adalah batas akhir para pendaki. Sesuai briefing di base camp Ranupani, bahwa pendakian akhir adalah di Kalimati. Dan ketika ada apapun terhadap kita, ketika kita memaksakan untuk ke puncak Mahameru,
pihak TNBTS Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tidak bertanggung jawab apapun yang terjadi pada kita. Maka dari itu, kita memikirkan untuk kedua kalinya ke puncak. Lalu kami pun beristirahat untuk persiapan summit nanti malam. Dan kami pun terbangun pukul 11 malam. Oh iya, ada rekan kami juga yang tidak bisa ikut ke puncak. Happy nggak bisa ikut ke puncak karena dia sakit kepala. Tetap stay di tenda. Dan kami pergi 8 orang menuju puncak Mahameru. Gimana, udah siap? Pendakian puncak Mahameru harus tengah malam. Karena di atas puncak kita tidak boleh lama-lama. Lebih dari jam 9 pagi. Di sini kita bakal summit tag Mahameru. Ingat jalurnya susah. Ingat kata-kata kemarin diberikan. Yang penting kompak, saling ingetin satu sama lain, dan ingat juga jangan sampai tidur, jangan sampai istirahat nengok belakang. Kalau istirahat berdiri ngadep depan, duduk tapi jangan di batu. Terus fokus, kalau ada yang teriak rock langsung lihat ke atas. Oke. Sebelum kita mulai berjalan, berjalan bergaya Mahameru. Bismillah. Karena kawah Jonggring Soloko yang ada di puncak sering memuntahkan gas beracun dan lahar. Nah, tepat jam 9 pagi, perubahan arah mata angin membawa gas beracun ke arah pendakian. Kita pun melanjutkan pendakian dari Kalimati menuju hutan Arcopodo. Kita banyak istirahat karena dinginnya yang luar biasa serta angin yang kencang. Arcopodo pun begitu menyeramkan. Serasa langkah kita berat dan sering mendengar suara-suara yang mematahkan semangat kami dan mental kami untuk melangkah menuju puncak. Sekarang kita bisa mau summit tag. Sebentar lagi mau nyampe batas vegetasi. Semoga kita diberi kelancaran dan keselamatan sampai tujuan. Dan semoga kita kuat puncak Pada sehat. Namun disinilah kita saling menguatkan dan memikirkan hal-hal positif. Langkah demi langkah kami tiba di batas vegetasi. Kami pun beristirahat tepat di nisan untuk mengenang sahabat kita. Hati kecil dan mental kami menciut ketika di batas vegetasi. Niat kami pun ingin merubah untuk kembali ke Kalimati. Dan kami merenung kembali melihat ke atas terlihat dekat puncak Mahameru. Lalu kami berjalan dengan hembusan angin yang lepas dan dingin yang menggigil, serta rasa ngantuk yang begitu luar biasa, sehingga mental kami ingin mundur untuk kembali ke camp. Dan rekan kami pun mengurungkan niat untuk tidak naik ke puncak Mahameru karena kondisi Tika dan Sekar yang begitu kedinginan. Ketika kami berdiskusi, kami terasa kehilangan teman kami, Aziz. Entah kenapa dia tidak ada saat kami beristirahat di sini. Dan saya tegar memutuskan untuk mencari Aziz ke atas. Dan yang lain mencoba untuk istirahat. Ketika kondisi membaik, mereka 5 orang memutuskan untuk kembali ke Kalimati. Gimana rasanya, Pak? Matahari bagus. Masih kuat? Bentar lagi puncak. Keindahan ini terasa indah saat puncak. Bayang, bayangkan. Mas-mas. Kami pun berjuang untuk menuju ke atas mencari Aziz. Jingga pun mulai menampakkan dan matahari mulai terlihat cantik. Dan kami semakin tegang karena jarum jam pukul 8 pas. Kami tidak menemukan Aziz. Akhirnya kami melangkah
dengan lelah, saling menyemangati satu sama lain dengan tegar. Terlihat seorang pendaki yang lagi istirahat sebelum puncak, dan kami pun menghampirinya. Ternyata dia adalah Ajis, nampak kelelahan. Langsung kami pun menuju puncak. Beberapa menit menuju puncak, tepat pukul jam 9 pagi, kami melangkah menuju puncak ke arah bendera merah putih. Sampai di gunung tertinggi Pulau Jawa, selain kata bersyukur serta terharu. Puncak Semeru 3676 mdpl. Dan tanpa Ajis, kami berdua tidak bisa ke puncak. Serta Ajis pun tanpa kami tidak bisa ke puncak. Kami tanpa kalian yang berjuang untuk ke puncak hingga gugur kembali ke Kalimati. Ini puncak untuk kalian. Hingga akhirnya kami turun dengan tubuh yang lelah menuju Kalimati dan Ranukumbolo. Di Ranukumbolo kami ngecamp, dan di Ranukumbolo inilah kami bercerita saat di perjalanan menuju puncak Mahameru. Mana Bapak tegas tadi? Kalimati langsung summit attack-nya. Capek, disiksa. Saha? Ditajongan. Nah, di Tajongan. Buru maju. Usaha iya nu megang HP. Tapi mas nggak? Capek. Mas nggak pertanyaannya? Ya, rame mah rame. Ya, tapi Puas tak? ya puas lah. Ini kalah Gimana? main poker. Hukumannya cuman mudah. Buka Kuaci di Ranukumbolo. Ayo 10 pertama. Kami pun terbangun di pagi hari dan menikmati kabut Ranukumbolo serta berfoto-foto. Pendakian Semeru kali ini membawa pelajaran bagi kami yang sangat luar biasa. Banyak kisah haru, perjuangan, hingga perjuangan yang tak akan dilupakan. Dan kenapa aku merindukan gunung? Karena di sini aku bisa merasakan kebahagiaan yang nyata. Serta sifat ilmiah manusia bermunculan, tidak seperti di perkotaan yang ingin kekuasaan dan saling menjatuhkan, tidak bisa membedakan antara kawan dan musuh. Dan di sini kami bersama-sama untuk membuat kisah perjalanan yang kelak akan selalu dirindukan pada waktunya. Jadi sekarang kita di hari terakhir di Ranukumbolo, kita sekarang penghabisan buat makanan. Nasi goreng, sosis, dan yang lainnya sayur mayur. Dan hidup terlalu singkat untuk hanya melakukan satu hal. Karena di balik itu semua, hidup adalah satu petualangan yang besar.
Gunung tidak akan kemana-mana kawan. Bersabarlah. Semeru tetap menanti kawan. Salam lestari.